takmir Masjid Al-Ikram, sedaya panitia kajian pengajian, mbak dan para mbah sekalian yang selalu dibahagiakan, dirahmati, semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dapat berhimpun di majelis yang mulia ini dalam rangka salat berjamaah silaturahim talabul ilmi. Semoga berkenan Allah menambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rizki, dan dimudahkan atas kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Insyaallah panjenengan iki alamate surga, insyaallah. Tapi nggih mboten saged susu. Seperti biasa. Pinten? 129. Mundak titik. Kula ndek dakwa biasane 117. Nek ten mriki nggih diundaki titik lah nggih. 129. Pak Yusuf mboten beleng ngerekam kira-kira. 129. Salawat salam tersampaikan atas panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan resapan ilmunya, hikmahnya, inspirasinya, kesabarannya, kecerdasannya, strateginya, dan semua hal-hal baik yang dimiliki Rasulullah mengalir untuk umatnya, termasuk kula panjenengan sedaya. Dan yang paling kita harapkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kula panjenengan sedaya dibimbing Rasulullah satu barisan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan tema kajian kita tentang wasiat Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dene sahabat Rasulullah paring asma Abu Dzar Al-Ghifari, beliau berkata, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku kekasihku Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisab'in, dengan 7 wasiat. Sing pun disampaikan pinten begini. Seneng kalau duwe jamaah lalian iki. Dawuhipun Abu Dzar Al-Ghifari, bihubbil masakin wa an atnuwa minhum. Yang pertama adalah mencintai kaum miskin, wa an atnuwa minhum, dengan membuktikan bergaul dengan mereka. Karena hanya orang-orang yang bergaul yang terkena resiko. Resiko utamanya adalah panjenengan ngebosi, ngutangi, lan nyelangi, serta sak piturutipun. Niki dalam bahasan desa disebut orang yang akan kejelungup nang surga. Ini ku bergaul dengan orang miskin, terpaksa ngekei utangan, terpaksa mbayari jajanan, terpaksa nyelangi mobil lan sak pituruti. Panjenengan insyaallah mboten sengaja kepreset nang swarga. Kok ana istilah kepreset nang swarga? Niki bahasa desa, nek teng Quran nggih mboten muni ngono. Salajengipun bihubbil masakin wa an atnuwa minhum wa an andura ila man huwa asfalu minni wa la andura ila man huwa fauqi. Yang sudah kita sampaikan, Abu Dzar diwasiati supaya urusan dunia melihat ke bawah dan tidak melihat yang di atas.
Ini adalah skill utama kalau orang ingin bahagia. Nasihat Rasulullah, kula panjenengan sedaya diwasiati supaya urusan dunia melihat yang di bawah. TV gede, akhirnya panjenengan tidak bermadzhab kepada yang 4, tapi melok madzhabe Gus Plus, yaitu kapan-kapan. Jadi ini bermadzhab, tidak bermadzhab tapi mengikuti alur madzhab yang 4. Tibanya melok madzhab kapan-kapan. Mergo sing dipikiraken niku kapan duwe ngene, kapan duwe ngono. Padahal Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Padahal kula panjenengan saya disuwun sering-sering ingat nikmat yang sudah diberi, bukan nikmat yang belum didapat. Kok kedap-kedip sampean? Iki mulai eling iya alhamdulillah ana ndek Sidoarjo wis dikeki omah. Alhamdulillah iso duwe sepeda motor. Alhamdulillah iso duwe ngene duwe ngono. Alhamdulillah. Ciri khas orang surga zikirnya alhamdulillah. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathanal ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Fa ni'ma ajrul amilin. Dene nek enten tiyang kok mboten sering-sering zikir alhamdulillah, dikhawatirkan keplecuk zikir eala. Mergo eala niku ciri khase wong neraka. Untuk menyambung silaturahim, senajana kula panjenengan sedaya mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dan memang kalau menurut sabda Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilu idza qata'at rahimuhu wa shalaha. Bukan dimaksud kalian itu telah berhasil menyambung silaturahim jika kalian baru mampu berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu. Tapi sudah disebut menyambung silaturahim idza qata'at, jika kamu memiliki sanak, kerabat, famili, sahabat yang memang sengaja memutus hubungan dengan kamu, apapun alasannya, lalu kalian menyambungnya. Jadi kalau panjenengan disebut orang yang ahli menyambung silaturahim, kalau panjenengan berhasil berbaik-baik dengan wak lampir di kampung panjenengan, tombajil di keluarga besar panjenengan, karena memang sudah dipastikan di setiap keluarga besar ada wak lampirnya masing-masing. Betul? Semoga-moga sing ngaji-ngaji niki gak termasuk wak lampir dan gak termasuk sing ketularan wak lampir. Maka Al-Qur'an menginginkan kula panjenengan saya mempertegas wala tastawil hasanatu wala syai'at idfa billati hiya ahsan. Kamu harus berhasil dan bisa membedakan secara terus-menerus antara orang yang baik yaitu dirimu dengan orang yang belum baik ya sing durung ngaji. Idfa billati hiya. Tidak bisa menyambung silaturahim kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Jika mereka tidak melihat janji Allah bahwa Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Sampeyan kudu sing sabar. Ketemu bolo, ketemu konco, ketemu dulur sing modele wak lampir lan tombajil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun kesempatan kali ini kita melanjutkan yang keberapa? Yang keempat. Wa an aktsira min la haula wala quwata illa billah. Dene kula panjenengan sedaya disuwun Allah, disuwun Rasulullah melalui lisan Rasulullah bahwa kula panjenengan sedaya perbanyak-banyak berzikir
hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Sebab napa para rawuh? Amargi kula panjenengan sedaya niki makhluk semoga, makhluk pengharapan. Napa? Makhluk semoga. Napa-napa nggih mboten kuwasa, saged niku namung semoga. Panjenengan sakit, kemudian mendengar ada pakar jenis penyakit tersebut. Niki misalnya, ojo panjenengan lah, wong-wong, wong-wong enten sing sakit. Mereka mendengar ada seorang pakar di bidang penyakit tersebut, profesor, dokter. Ini profesor, dokter dan dokter niku berarti ini dokter yang praktek sekaligus mengajar. Lampun top ya. Berarti ilmunya ini sudah terbukti secara praktik dan mampu beliau menguraikan sebagai akademik. Pun top nih. Datanglah orang itu kepada sang profesor dokter. Terkenal sudah namanya. Begitu dianalisa, dilakukan tindakan, diberi obat, dokter kemudian ngomong, "Baik Bu, jenengan lakukan apa yang saya anjurkan, jauhi yang saya beritahu supaya menjadi pantangan. Semoga panjenengan lekas sembuh." Berarti top-tope menungso niku tetap makhluk semoga. Luputi semoga nggih mudah-mudahan. Lah nek Allah, nek Allah nggih zat yang maha segala-galanya, nggih maha iradat, nggih maha kudrat. Nek dindesono iku jenenge maha saksrit. Mangkane enten wong, wah sakjane ya wis ketok hasilnya, gara-gara saksrit gak sida hasil. Enten ngoten niku nggih. Panah diukur, apa-apa ditata, sekarek transaksi gak sida. Niku jenenge kenek saksrit. Sultan penemu metode Al-Barqi 3 jam bisa baca Quran. Teng Lamongan Kunang mriku. Wonten rame-rame. Kita belok. Ternyata ada orang yang baru saja meninggal. Orang-orang bercerita, kula mirengaken. Komentari wong-wong ngeten. Lah iya. Wong kae biyen wis ngerti kebiasaane wong nguripi slenger. Desel ya, Pak. Diengkol niku. Jenenge wong nguripi desel ya. Mesti ae ana resiko ketatap apa kebulet. Lah wis ngono wis ket biyen nguripi desel. Sarunge niku dikalungno nduk gulu. Terus diogleng. Bareng diogleng sarunge niki nglembrek kesaut mesine engkole niku. Jadi kejiret, kebanting-banting terus sedo. Jarine wong-wong, lah wis ngono. Nguripi desel kalungan sarung. Dadak enten tiyang sing teng mriku ngerti, paham. Ya iku jenenge takdire Gusti Allah. Pancen takdire Gusti Allah iku saksrit. Mangkane wong iku mang blai saksrit. Menurutmu saksrit, tapi sakjane wis ditata mbek Gusti Allah. Engko awakmu dina iki tanggal sakmene nek wayahe ngongkel desel nganggo sarung. Mari ngono sarungmu kalungno nduk gulu. Engko awakmu bakale kejiret. Nggih niku wong-wong ngertine saksrit tapi niku kehendake Gusti. Terus nek kula panjenengan sedaya memperkaya zikir hauqala la haula wala quwata illa billah, ada di atas kita tidak sombong, ada di bawah tidak berputus asa. Niki enake wong zikir hauqala.
kita akan banyak mendapatkan pelajaran dan hikmah. Iya. Kok iso ono ahli ekonomi dompete tipis? Halo? Wong ahli ekonomi lho, pakar atau konsultan usaha gak duwe usaha. Sing gak ngerti usaha duwe pabrik gede. Anjen pangeran iki maha segala galanya. Lah ngoten nggih. Lho ngono pakar kecantikan lho gak ayu. Enten ngoten niku. Pakar kejantanan lho gak jantan. Ngene iki jenenge segala sesuatu itu ada dalam kuasa Allah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan la haula wala quwata illa billah, itu punya makna kamu tidak akan bisa melakukan hal-hal baik jika tidak ditolong oleh Allah, dan kamu juga tidak akan mampu menghindarkan hal-hal buruk jika tidak ditolong oleh. Makanya kula panjenengan sedaya berzikir hauqala niku penting, sebab kula panjenengan sedaya hebat-hebat kaya napa tetep makhluk semoga sing maha saksrit niku Gusti. Ya napa? Understand? Menengahe berarti nek gak wong desa, rabi kutha ya wong kutha oleh bojo desa. Derek sedaya yang dirahmati Allah, cuman zikir hauqala itu jangan dijadikan terus sebagai pembenar berdiam diri. Wis apa-apa jare Gusti Allah. Sakarepe Gusti Allah. Kula panjenengan sedaya kudu ngerti kalau zikir hauqala itu dipegang orang hebat ya jadi hebat. Dipegang orang lemah ya jadi lemah. Dampaknya kalau zikir hauqala dipegang oleh orang selevel Umar bin Khattab, maka bisa mengalirkan air yang mati. Kan pernah ada niki napa munggo teng mriki niku gubernur. Umar bin Khattab khalifahnya, beliau punya gubernur. Sama-sama Amar, sama-sama Umar. Gubernurnya namanya Umar, cuman niki Umar bin Khattab. Dilaporkan bahwa di Mesir itu ada sungai yang kebiasaannya dari setiap tahunnya harus diberi sajen. Sajene napa? Sajene niku menungso. Jadi dipilihkanlah anak gadis, nanti dilempar ke situ, kalau darahnya sudah menyentuh bagian dari sungai, apakah batunya atau apa, maka kemudian airnya mau mengalir. Lalu dinego-dinego, akhirnya oleh orang sana diganti hewan. Mungkin nopo hewan sekelas onta atau kerbau atau sapi. Di masa kepemimpinan gubernurnya Umar bin Khattab dihentikan. Warga atau masyarakat komplain. Nah, nanti bagaimana kalau tidak mengalir? Saya yang tanggung jawab. Begitu tidak dilakukan ritual, ternyata benar. Mboten purun mengalir ini. Waktunya ini sudah dihitung, ini mesti ini tanggalnya wis wayahe. Kita akan kekeringan. Nah, namanya gubernur, level gubernur ini mesti iso maca Quran, iso meruqyah. Sungai diruqyah. Mboten mempan. Dilaporkanlah peristiwa ini kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membuat surat. Tulis surat. Kepada siapa, Pak? Kepada sungai. Lha napa sampean? Niki lek mboten level la haula wala quwata kelas tinggi, wah gak mungkin ini terjadi. Tapi ini Umar. Kalau cerita ngene ana nduk menturo niku, temen ana dalile ya. Repot men wong gak maca kitab iki. Begitu Umar bin Khattab nulis, wahai sungai, jika kamu mengalir karena Allah maka mengalirlah.
Jika kamu memang gak kepingin mengalir, kamu akan kering selama-lamanya. Sanjange gubernur ngeten, niki mungkin ya nopo? Diperengaken sinten? Wis uncalno ae nang kali. Mengko kaline ngerti. Begitu dilempar ke sungai, Pak, mengalir airnya. Kekuatan hanya milik ini. Dzikir hauqalah ini dipegang orang-orang selevel Umar ya, sehebat itu. Dipegang oleh Syekh Maulana Ishaq bisa menghentikan wabah di Blambangan. Sinten? Maulana Ishaq, salah satu wali songo, ahli pengobatan. Terus wali-wali itu, Pak, pakar-pakar. Maka mereka itu sesuai dengan tafsir as-saihun, at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun. As-saihun salah satu artinya adalah pakar. Islam itu menurut Marco Polo sudah ada di tanah Jawa ini di abad ke-6 ke-7. Jadi era pemerintahan Umar bin Khattab sudah ada di pesisir utara, tapi nggak berkembang karena belum dipegang oleh para pakar. Begitu dipegang oleh para pakar, Maulana Malik Ibrahim, pakar pertanian, membuat bendungan, mencetak sawah, bisa menghasilkan banyak padi, dikirim bantuannya ke Mojokerto, yaitu Mojopahit, yang dilanda perang Paregreg melawan Majapahit Timur, yaitu Bre Wirabumi. Wikramawardhanya di Mojokerto, Bre Wirabumi di Banyuwangi. Perang terus, gak mari-mari, logistiknya kacau, stok pangan habis, banyak orang kelaparan, dapat kiriman dari Gresik, di Leran, pun itu yang Gresik ini. Di Leran itu dibuat bendungan, dicetak di sana persawahan, maka kemudian bisa ngirim logistik. Beliau diberi gelar Wong Agung. Nah, di tangan pakar, la haula wala quwata illa billah, lebih hebat. Ini nek ketemu wong-wong wage, insya Allah tambah hebat nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya kula panjenengan sedaya, kalau banyak berzikir hauqalah, banyak hal yang bisa kita dapat, termasuk kula panjenengan sedaya bisa memompa diri secara maksimal. Termasuk hal-hal yang kemungkinan mustahil dilakukan bisa terjadi. Niki lah ajenge musim peringatan kemerdekaan ya. Indonesia niki nek disebut dijajah 350 tahun. Niku kurang cocok saja. Cocoknya ya napa? Berjuang selama 350 tahun. Mulai era Portugis sampai VOC. Kalau dijajah itu menang, tidak ada perlawanan. Tapi kita bangsa ini melakukan perlawanan. Kirim Pati Unus gugur, kirim Fatahillah, sampai kemudian Ratu Kalinyamat, sampai kemudian generasi berikutnya Pangeran Diponegoro. 20 juta dolar golden, bangkrut Belanda melawan Pangeran Diponegoro. Trauma, Pak. Belanda trauma. Oh, ternyata yang membuat mereka terus melawan itu adalah pemikiran fundamental tentang keislaman. Jadi orang-orang yang disebut tradisional atau konvensional dalam memahami agama ini justru kuat keimanannya. Kalau begitu dimodernkan saja. Jadi ini Belanda berijtihad supaya pola pemikiran orang Indonesia itu setara dengan mereka. Mereka tidak perlu lagi harus bertempur, maka dijajah pikirannya dengan dimodernkan. Tibanya ijtihad Belanda ini justru keliru. Karena setelah berhasil dimodernkan, bukan malah mengikuti pemikiran mereka, tapi membuat cara baru
untuk merdeka melalui cara organisasi, diplomasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah kalau panjenengan saya merdeka niku gara-gara Belanda keliru ijtihad. Halo? Itu disebabkan karena Allah Maha saksrib. La haula wala quwata illa billah. Pun panjenengan mboten usah rumit urusan urip. La haula wala quwata illa billah. Sebagaimana dulu para pejuang, para sahabat memegang dengan betul-betul la haula wala quwata illa billah, urip beres anti ruwet. Bu, tasik melek. Kula niku nek ana wong kok mulai ngelepit sajadah niki perasa kula kok wis rada awan ngoten. Makane kula nglirik jam. Wa an akthira min la haula wala quwata illa billah. Selajengipun beliau Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan wa an atakallama bimuril haqq. Kamu hendaknya berani, ini kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, supaya kamu berani berkata benar walaupun dampaknya pahit. Tapi niki anu Pak, napa jurus terakhir. Kalau bisa berkata baik dan dampaknya manis kalau bisa. Makanya Al-Quran pun mengatakan selalu amar ma'ruf baru nahi mungkar. Kenapa? Karena nahi mungkar itu adalah sisa dari amar ma'ruf yang tidak tuntas. Ini kita ngomong bimuril haq, kita berikan pemahaman awalnya. 100 orang di amar ma'rufi, berhasil di amar ma'rufi 94. Tinggal berapa? Tinggal 6 sing beladat larat ya. Berarti kita akan berhadapan dengan 6 orang yang harus dinahi mungkar. Makanya nek saged nggih urutane niku tetep amar ma'ruf dhisik, dientek-entekno amar ma'ruf niku, baru sisanya dinahi mungkar. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah itu pada situasi Thaif, datang Rasulullah berdakwah, disawati wong. Sawati wong sampai berdarah-darah. Rasulullah bersimpuh di bawah pohon anggur. Malaikat Jibril mboten trima. Kalau Rasulullah mau nahi mungkar atau memerangi waktu itu beres Pak. Thaif. Kenapa? Karena penawarannya malaikat Jibril, tapi ini tidak akan berlaku untuk panjenengan. Panjenengan emosian kok. Malaikat Jibril lak sanjang. Terus pundi Rasulullah? Napa perlu kula beleki wong-wong iki dengan gunung Uhud? Kata Rasulullah, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamuna. Jojo. Mereka melakukan itu karena mereka belum tahu. Nah, Rasulullah di belakangnya masih mengatakan, itu dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri, juara 1 penulisan sirah Nabi. Komentar Rasulullah berikutnya adalah, aku tidak berputus asa terhadap anak keturunannya. Jadi tetap Rasulullah niku amar ma'ruf. Sehingga nanti Thaif itu tetap akan menjadi daerah yang berhasil diislamkan. Di mana di situ juga ada pembunuh paman Rasulullah bernama sinten? Wahsy. Nah, Wahsy niki masuk Islam akhir-akhir. Sebabnya Wahsy niku pembunuh paman Hamzah, setelah diislamkan Rasulullah pun berkata, Wahsy, aku menerima keislamanmu, tapi setelah ini jangan kamu mendekati tempat saya sholat. Jadi kata Wahsy ini adalah kesedihan yang besar. Jadi Wahsy ini kepingin ketok Rasulullah, tapi Rasulullah mboten purun ketinggal Wahsy. Dia sembunyi di Thaif. Berhasil masuk Islam, tapi Rasulullah nggak kepingin ketemu. Nah Wahsy niku akhirnya nek kepengin mirengaken Rasulullah ngaji ngemper-ngemper.
ana nduk njabane masjid. Mangkane nek ana wong ngaji gak gelem mlebu masjid, tak mau masuk ruang utama, niku berarti madzhabe Wahsy. Tapi nggih mboten napa-napa, wong Wahsy niku juga sahabat yang bakalan masuk surga. Cuman nggih dibatin mawon, oh iki senengane nang njaba, berarti kelompoke Wahsy. Nek kula niku wis seru ngoten niku, oh iki Wahsy iki. Nek sing di jero-jero niki pancen sahabat-sahabat sing keren-keren niku. Para rawuh yang berbahagia dirahmati oleh Allah. Lantas nek kula panjenengan sedaya disuwun amar ma'ruf lebih banyak. Berarti kita harus punya banyak skill untuk mendekati umat. Banyak jalan. Bagaimana supaya umat itu masuk ke dalam Islam, dirangkul. Makanya melanjutkan yang tadi itu, ada wali pakar filologi, pakar perfilman, dan pakar digital, yaitu sinten Sunan Kalijaga. Itu berhasil mendigitalisasi pewayangan yang banyak sekali melakukan desakralisasi dewa-dewa. Jadi dewa niku ujung-ujungnya ditawarik mendukur niku anak Nabi Adam. Padahal di kisahnya yang asli dewa adalah dewa. Termasuk menurunkan derajate kesaktiannya Krishna. Krishna itu paling sakti, nggak ada senjata namanya cokro. Kena cokro ini mbok sakti ini kaya apa kalah. Tapi oleh Sunan Kalijaga tidak itu yang sakti, ada lebih sakti, yaitu jimat kalimo sodo. Kalimo sodo niku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu amar ma'ruf, Pak. Amar ma'rufnya. Terus ada lagi niki memasukkan kesaktian yang paling tinggi yang dimiliki oleh selain Pandhawa. Siapa itu? Yaitu era Ramayana. Sing sakti niku jenenge Hanoman. Hanoman niku didadekno Anuman. Duduk Hanoman tapi macane Anoman. Nah, Anuman iku ya wong-wong sing beriman. Dikisahkan Rahwana atau Dasamuka niku gak mempan senjata. Bagaimana kalahnya? Niku Anuman yang disimbolkan dengan ketek putih berlatih untuk memanjangkan ekornya. Ekor yang panjang ini kemudian digunakan untuk menggulung gunung namanya Gunung Siem. Gunung Siem niku siam, siam niku poso. Makanya mbok galak-galake angkara murka, lamun wonge gelem poso kalah angkara murkanya. Nanti kelekeri Gunung Siem dibelekno nang Dasamuka para Rahwana, maka kemudian dia mati. Tapi dalam akhir kematiannya dia bersumpah. Semerep sampean sumpah. Wah, ngaten lek mboten koncoplek nggih. Mboten kula kandhani. Dasamuka ngomong, aku mati tapi suatu saat nek ana wong ngombe arak terus arake kececer ana ndukure Gunung Siem iki, aku urip maneh. Maka yang bisa menghentikan angkara murka adalah puasa, tapi yang membangkitkannya adalah minuman keras, narkoba, ganja, dan seterusnya. Mumpun ditebak ket bayian oleh Sunan Kalijaga bahwa yang akan merusak bangsa ini adalah Mirasantika. Akhirnya kali Pak De kula dadekno judul lagu Mirasantika. No way.
Pinter Pak De kula niku. Sampeyan kok kayak gak percaya. Derek sedaya yang dirahmati Allah, terus kula panjenengan sedaya niku pancene nggih. Pol-polan niku urusan amar ma'ruf, nahi mungkar niku karene. Ngoten lho. Tapi nggih kula panjenengan gak boleh lengah, kudu tetep enten nahi mungkare. Mangkane nggih, wong iku gak cukup sopan dan sabar tok, Pak. Tapi nggih kudu siap tarung. Mangkane enten sing sanjang, wong sabar wis ngalah tok. Ngalah tok iku iwake jenenge kelothok. Kudunya ya nek kelothok iku gandengane darajat. Napa? Iwak derajat ya. Aja mek kelothok tapi kudu derajat. Aja mek ngalah tok tapi kudu menjaga derajat. Atau napa jenenge? Harga diri. Ngaten ya, izzah. Jadi nek ana kelothok ya kudu derajat. Tapi nggih aja derajat tok, nek derajat tok nggih seperti yang dikatakan Marco Polo. Orang Jawa itu nggo wecoki derajat itu kedukuran kata dia. Gak ana wong dugal nek gak wong Jawa. Kalau ada orang lain yang bukan kastanya kata dia, bukan sukunya atau bukan bangsanya, lalu berjalan di tempat yang lebih tinggi kan mudun makanya sampai saiki nek ana wong dugal niku nggih nyeluk wong liya niku muduna iku karene biyen lah mesti dikongkon muduna nggih. Dulu pernah diteliti kosakata dalam bahasa Jawa sebelum abad ke-14 itu tidak ada istilah kalah dalam kamusnya bahasa Jawa lho Pak. Kamusnya jenengan gak ada kalah. Adanya itu menang mati. Makanya paregrek lho wegrek temenan Pak. Mergane napa? Munggo dikandani iku sik dulurmu, mbok ngalau. Gak ono kata-kata. Enggak bisa menasihati ngalau itu. Kata ngalah itu baru dikenalkan oleh para wali. Ngalah itu dari kata ngallah. Ngallah niku lari dari pemikirannya manusia menuju ridho Allah. Mundur gak popo. Sing penting Allah ridho. Jadi nih ngallah dadi ngalah. Kok kedap-kedip sampean? Wa an atakallama bimuril haq. Makanya sih panjenengan niku kereng penting. Memang begitu Rasulullah pun sabarnya Rasulullah, maafnya Rasulullah niku bervariasi, Pak. Sabarnya bertingkat-tingkat. Berhadapan dengan siapa masalah sabar ini? Ada orang itu yang kesabaran Rasulullah itu sampai dibuat sabar atau memaafkan versi menghukumi. Kan ada sahabat itu yang tidak ikut berperang. Abu Talha. Sahabat-sahabat yang lain itu datang, maaf ya Rasulullah saya nggak bisa ikut perang, ya nggak apa-apa. Ya Rasulullah saya nggak bisa ikut perang, ya nggak apa-apa. Begitu Abu Talha kata Rasulullah, ya Rasul saya nggak bisa ikut perang. Rasulullah diam. Apa yang terjadi? Bahkan kemudian dilarang untuk bercakap-cakap. Para sahabat dilarang bercakap-cakap kepada Abu Talha ini. Selama berapa? 40 apa 50 hari sampai turun ayat lagi. Turun ayat bukan membebaskan, bahkan ternyata istri-istrinya disuruh keluar dari rumahnya. Berarti memaafkan itu nggih bertingkat-tingkat. Enten sing memaafkan itu diculno biasa. Ya enggak apa-apa. Pada saat Fathul Mekah diculno sebagian. Tapi Rasulullah merilis nama 10 nama yang jika kalian jumpai dimanapun bunuh. Dia harus keluar dari Mekah. Memaafkan ya ono kerenge. Ono memaafkan tadi modele Wahsy, dimaafkan tapi gak gelem nemoni. Panjenengan kudu duwe dalile kabeh. Jadi nek ana wong kok aku jane gak apa-apa, mbek. Gak ono masalah ya, cuman aku gak enak nek ketemu. Oh iki Wahsy. Ngoten lho nggih, enten dalile. Makanya ngeten, ketika panjenengan masih bisa menghindari bimuril haq, sebaiknya dihindari. Kalau bisa
berkata baik dan berbuah manis kalau bisa. Makanya Ammar bin Yasir itu sahabat Rasulullah. Awal-awal Islam datang, awal-awal Rasulullah mendakwahkan Islam, itu ada sahabat yang disiksa. Siksaannya itu hampir menyetarai Nabi Ibrahim. Makanya Rasulullah berdoanya juga doa yang setara dengan Nabi Ibrahim. Yasir itu, Ammar bin Yasir dihobong, dibakar, kemudian Rasulullah berdoa, wahai api, dinginlah sebagaimana dinginmu pada saat bertemu dengan Ibrahim. Selamat Yasir. Tapi kemudian disiksa lagi Pak, beserta keluarganya. Dicop banyu, dientas, sampai dia tidak sengaja kemudian mengatakan bahwa Tuhan mereka, yaitu Tuhannya orang-orang kafir yang biasa disembah di Ka'bah, Lata, Uzza, Manat, Hubal niku lho nggih. Ya, sampai kewalik bahwa itu adalah Tuhanku. Sehingga baru dilepas. Menangis berkali-kali Ammar bin Yasir sampai ketemu Rasulullah. Kemudian, apa benar kamu Yasir? Kamu telah berkata bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhanmu. Enggak Rasulullah. Iya, tapi kan kamu itu disiksa. Nanti kalau kamu akan disiksa lagi. Kamu disiksa lagi. Gak perlu disiksa. Sebelum kamu disiksa, wis ngomong. Tuhan-Tuhanmu itu juga Tuhanku. Halo? Sampai nanti mau coki sangoten niku ta? Nggih, nek nggih berarti ana sing ngewangi bener, nek dereng sampean doleki, nggih, mesti onoe. Jadi bukan untuk bermunafik, Pak. Nanti ada, Pak, kisahnya yang bagaimana harus berkata benar. Termasuk bukan sahabat. Imam Madzhab yang namanya Imam Syafi'i. Beliau kan hidup di era Bani Abbasiyah, ya. Di masa itu ulama-ulama besar, termasuk imam-imam madzhab itu dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Yang lainnya dapat siksaan, Pak. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Begitu ditanya, bagaimana Syekh menurut panjenengan? Apakah Al-Quran ini makhluk atau kalam? Beliau kan ngeten, ini adalah makhluk. Halo? Selamat. Begitu sampai di luar orang-orang kecewa. Terus pun di panjenengan ini. Saya malah kepingin panjenengan menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Loh, aku gak ngomong ngono. Ya iya, tapi jenengan disaksikan orang banyak. Ini adalah makhluk. Saya kan mengacungkan jari saya. Lalu saya katakan bahwa jari saya ini makhluk. Ya ini terjemahnya yang asli, bukan yang mereka anggap. Wah, akhirnya Pak, yang lain, oh ya, memang ada cantolannya. Mana cantolannya? Nggih, Ammar bin Yasir. Kemudian ada orang yang niki Pak, dengki. Oh, iso ae wong iki nyelametno diri. Awas tak kandakno kon. Kau wandakno malih nang raja, nggih. Karena rajanya ini berpikiran Mu'tazilah, Pak. Dilaporno malih. Tapi karena ini Imam Madzhab dengan pengetahuan yang tinggi, raja nggih tetap hormat, dipanggil lagi. Syekh, saya ingin tahu pendapat Anda yang lebih tegas. Bagaimana menurut Anda Al-Quran ini makhluk atau kalam? Kata Imam Syafi'i, Taurat, Injil, napa malih? Zabur, Al-Quran adalah makhluk. Oh, lega sekarang saya. Tapi Imam Syafi'i tetap ngomong. Ya, tetap ngomong bahwa saya tidak akan pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Yang makhluk itu jari saya yang 4. Nah ini Pak, sampean suatu saat bisa berkelit dari situasi sulit, tidak apa-apa, itu ada cantolannya. Tapi kalau panjenengan ini situasinya Pak, sudah seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin, datang seseorang ke suatu kaum,
Kemudian orang ini suruh korban, Pak. Kalau kamu mau masuk ke kampung ini, korban. Apa yang bisa kamu punya? Yang bisa kamu berikan? Saya tidak punya apa-apa ya. Mosok duit gak nyekel blas. Kak duwe. Wah, ini parah ini. Wes ngene wae. Kalian berdua silahkan mencari apapun, termasuk lalat. Sing penting kamu memberi persembahan. Lalu satu orang diantaranya, saya tidak mau, disiksa Pak. Yang satu ndolek laler, terus dipersembahkan. Tidak lama kemudian ditakdirkan oleh Allah, dua-duanya meninggal. Dan kisah itu direkam dalam hadis yang dipopulerkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Banyak dikutip dalam bab-bab keimanan. Hasilnya ketika disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, orang yang memberikan sesajen walaupun hanya lalat itu masuk neraka. Sementara dia yang disiksa karena menolak memberikan seekor lalat, maka dia masuk surga. Nah, nek situasi ini ngoten niku panjenengan kudu bersikap tegas. Nek tenger-tenger ini berarti cocok nih. Menurut ilmu pengetahuan, orang itu kalau tenger-tenger berarti mengalami fase 3. Enggak. Ada yang namanya paradigma 1, kemudian dilawan, dimunculkan paradigma 2, orangnya mengalami anomali. Anomali itu kebingungan. Ya apa iki? Maka muncullah kemudian paradigma 3. Jadi sampune sampean ya apa mikir terus buka setunggal mawon dan tuntas satu buku. Allah as'alan nasa syai'an. Apa kata Abu Dzar? Wasiat Rasulullah kepadaku bahwa aku tidak diperbolehkan oleh beliau untuk meminta-minta tentang apapun. Jadi ini wasiat Rasulullah nih, tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia, menahan diri untuk tidak minta. Ngeten lho para rawuh. Abu Dzar niku ngecoki temen wasiat niki. Hingga di masa Umar bin Khattab, Abu Dzar itu mengalami defisit keuangan. Waduh, artinya apa? Miskin ya, nggak punya uang. Apa yang terjadi? Suatu hari dia ini sudah mengalami situasi dekat pingsan. Rupanya sebelumnya sudah berpengalaman pingsan, makanya ngeru. Situasi dekat pingsan. Nek kula rada apal Pak situasi dekat pingsan niku. Sebab kula wis tau melok lomba penderitaan. Jadi kula gamangan 3 dina, petang dina niku pun sering. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari di siang hari antara jam duha awal jam ngenten niki sampai jam 9, dan awal waktu masuk duha sampai duha. Jadi pasnya waktu tidak disampaikan, tapi antara itu dia merasa wah ini semaput ini. Kalau saya di rumah nggak ada yang nolong, coba sih metu. Siapa tahu nanti ada yang menolong. Keluarlah dia. Melaku kok gak pingsan, melaku terus sampai di rumahnya Umar bin Khattab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana apa, Lur? Nah, bahasa awak dhewe ngene. Saya pinarak dhisik. Begitu masuk. Ada apa? Dia diam. Terus ngaji, Pak. Surat yang dibaca adalah surat Al-Maun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Waktu niku wala yahuddu 'ala ta'amil miskin digetno. Fawailul lil musallin dilirina meneh. Terus ditakoni, Abu Dzar, aku iki pelayan umat, mari ini aku kudu ngantor. Nggih niki jame nggih pun jam 6. Oh iya tapi dilungkas. Nek awakmu kepengin ngaji ya wis gak apa-apa ngaji, cuman tak tinggal melayani umat. Nah, saiki perlu mau apa sih?
Ngaji maneh. Araita ladzi kadzibtin, fadzalika ladzi yadul. Wala yakhudul ta'amul miskin digetno. Lah Umar ini kan sing dipikirkan kata. Ngurusi ngene, ngurusi ngono. Lah niki sing diomong ya gak jelas. Ya wis nek ngono aku tak budal ya, nek awakmu ndek kene ya ndek kene ya, nek mulai ya gak apa-apa. Ayo wis aku mulai. Begitu sampai di pintu keluar ngeten iki, mari salaman ngeblak Pak Balek ya. Wah, tolong diudari. Ternyata ini sudah lempeng batu. Wah, keluwen arek iki. Oh, borek. Ini gak ngomong, akhirnya dilonggari, diberi minum madu, terus melek. Diseneni, kamu ini gimana? Aku ambek awakmu kan koncoan 10-an tahun. Mbok kari ngomong aku lesu ke ono mangan beres. Ndak boleh. Apa kata Rasulullah? Wa an la as'alan nasa syai'an. Karena aku pernah diwasiati oleh Rasulullah tidak meminta-minta siapapun kepada manusia. Sakjane ya wis njaluk cuman awakmu gak ngerti. Lah ndi? Lah iku wala yahudu ala ta'amil miskin. Lah iku tak kira ngaji awakmu. Tak kira ngaji biasa. Terus ya napa niki? Ya saya nang ngono nang ditutup. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah, nggih, nek enten tiyang sing berpandangan begini, bagaimana kalau kita minta untuk bukan kepentingan kita? Ya, tentu boleh. Misalnya napa? Panjenengan dadi panitia pembangunan masjid. Terus panjenengan membuat proposal. Menjadi panitia pembangunan masjid kan bukan masuk saku, bukan untuk kepentingan kita. Ini umat. Maka dalam situasi seperti ini sebenarnya bukan minta, itu tidak bisa dikategorikan minta. Itu adalah memfasilitasi umat. Ben wong-wong ero kebutuhane sakmene. Jadi nek sampean Pak menyodori wong soge sing ngaji, sampean gak perlu ngomong ini Pak, barangkali panjenengan ada harta lebih bisa diberikan pada kami. Niku lak bahasa meminta. Sing gagah tadi panitia. Ayo gak kepengin titip nang swarga ngono nek wonge ngaji ya. Wong ngaji gak titip nang swarga. Nek sing gak ngaji Pak sampean ngono iki panitia sombong iki ngoten. Nek sing wong ngaji, oh iya pancen dia gak minta untuk dirinya, gak bisa masuk kategori minta. Ini kategori memfasilitasi. Dene sampean membuat proposal Pak ya harus dua macam. Sampean kategorikan situk gawe wong ngaji, situk gawe wong awam. Sing gawe wong ngaji itu bahasanya kudu beda. Bahasanya setengah-setengah ngancam titik gak apa-apa. Ya. Mergo napa? Panjenengan panitia tidak minta untuk diri sendiri. Wingenane ku ana panitia nang nggonanku njaluk sumbangan dana. Oh berarti wong gak ngaji. Halo. Nek respon wong ngaji wingenane ana panitia nang nggonanku. Ngekeki aku dalan nang swarga. Oh wong ngaji. Lah ngoten nah. Setuju? Mekaten para rawuh sing saged kula sampaikan, semoga Allah membarokahi ilmu kita dan diberikan pada kita takdir yang baik-baik, dijauhkan dari segala takdir yang buruk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru man ittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib. La haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.